Selamat siang Pak Ari dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Feby Puspita Nirumsari dengan NIM 2021011003. Di sini saya akan menjelaskan atau berkesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan analisis data regresi data panel. Yang pertama itu pastikan teman-teman sudah menginstal EViews dulu. EViews-nya apa? EViews 12 dan sudah membuat data Excel yaitu size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk yang ada di buku. Nah, lalu kita akan membuka EViews-nya terlebih dahulu. Sebelum kita membuka EViews, kita pastikan kita sudah membuat data perusahaannya dulu ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini ada perusahaan size, perusahaan ROA, ada perusahaan DAR, NPF, sukuk, dan ISR. Ini sudah ada beberapa perusahaan. Lalu kita stop share. Ketika sudah membuat ini, kita stop share, lalu kita pindah ke EViews terlebih dahulu. Share. Kita membuka EViews-nya terlebih dahulu. EViews. Nah, pertama-tama dia akan muncul seperti ini ya. Terus habis itu work file structure type-nya itu kita ubah menjadi balance panel. Annual-nya ini kita ubah menjadi annual. Start date. Kenapa start date? Start date itu kita mulai dari 2012. Kenapa 2012? Karena di perusahaannya itu sedia startnya dari 12 dan end-nya itu dari 2016. Lalu number of cross-section itu ada 9 perusahaan. Kenapa 9? Karena sesuai dengan contoh data yang telah disiapkan, 9 perusahaan dengan periode tahunan, yaitu dari 2012 sampai 2016 ini. Nah, lalu WF-nya itu kita tulis aja data panel. Kenapa data panel? Karena kita itu akan membuat data panel. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita klik objek, new object. Ininya kita ubah menjadi series. Series, kenapa series? Karena semuanya kita ubah menjadi series. Terus abis itu, di sini kita masukkan perusahaannya, yaitu size. Size, kita masukkan size. Lebih dahulu. Size. Lalu kita klik OK. Terus abis itu kita klik aja OK. Size. Sudah. Oh, bisa ya. Kan objek. Series. Series dan sini. Size. Size. Nah, di sini ada series. Oh ya, kita pencet dan klik OK. Nah, muncul di sini, teman-teman lihat kan, di sini ada muncul size, kita klik size. Nah, di sini ada NA. NA-nya ini, yang di sini kita edit dulu, klik kanan, edit plus minus. Nah, kalau sudah, kita pindahkan ke share, ke variabel sini, Excel-nya. Nah, di sini tuh kita kan perusahaan size. Kita klik dulu di sini perusahaan size. Nah, ini tuh kita copy paste saja. Paste saja. Kita copy paste saja, Ctrl C. Nah, lalu kita stop share. Share lagi, kita pindah ke tadi EViews-nya. Nah, sudah dari sini, kita masukkan ke NA sininya ya, guys. Ctrl V. Klik sini. Ctrl V. Nah, kubah semua ya. Di sini kubah semua. Lalu close. Close saja. Nah, itu dilakukan berulang-ulang sampai perusahaannya habis. Kita objek lagi. New object. Series. Terus habis itu kita lanjut dengan ROA. Dengan ROA. Oke. Kita klik ROA. Nah, kita sini. Plus minus. Kita ke Excel. Nah, data ROA-nya ini kita copy paste ya, guys. Paste dulu terlebih dahulu. Copy. Paste. Nah, kalau sudah ini kita lagi objek, new object, series, habis series yaitu ada dar. 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 Klik OK. Ini dar kita klik. Di sini kita copy paste, edit, plus minus. Kita edit plus minus dulu, karena kalau kita nggak edit plus minus, itu dia tidak akan ke copy paste, guys. Excel, kita buka dar.
buka dar, copy. Nah, untuk ubah ya 1603. Coba kita klik bawah tadi. Nah, terus kita objek lagi, new object, pokoknya sampai seterusnya. Nah, tadi abis dar tuh apa? Tadi abis dar yaitu ada npf, 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 klik OK. Nah, kita klik sini npf, kita ke Excel tadi tulisan npf aja, kita copy ke sini. Jangan lupa edit plus minusnya dulu. Terus habis itu, tuh. Nah, kalau sudah, lagi objek, new object. Nah, tadi apa? Abis npf itu ada suku, gitu, isr. Sini kita klik suku. Oke, suku kita klik dulu. Nah, yang di suku ini kita copy paste. Nah, kita copy paste dan kita ke views. Jangan lupa edit plus minus. Kita ke NA, pencet NA-nya. Itu kita close aja biar dia kesimpan. Nah, lalu abis suku kita ke ISR. Objek, new object. Jadi series benar. Terus habis itu ada ISR. Apa ISR? ISR. Oke. Nah, klik IS-nya, ISR-nya. Jangan lupa copy paste. Edit plus minus maksudnya biar bisa copy paste ya. Habis itu kita ke Excel. ISR-nya kita buat dulu. ISR. Oke, kita copy. Habis itu kita buat. Oke. Nah, lalu pas semuanya sudah selesai semua, kita klik quick. Terus ada grup statistik, quick, grup statistik, terus description statistik, lalu ada common sample. Klik. Nah, di sini kita tulis aja gitu dengan semua kayak urusannya ya. Tadi kan kita ada SR, terus ada size juga, terus ada ROA, lalu ada DAR, terus ada NPF, habis itu ada suku. Nah, kalau sudah pencet oke. Nah, di sini kita sudah muncul semuanya nih. Nah, sini udah muncul semua. Di sini ada ISR, size, ROA, DAR, NPF, terus ROA, DAR, NPF, suku. Nah, ini kita samain dulu. Sama nggak kayak di buku? Nah, di sini kita sama ya. Kita sama ya di buku nih. 0612564, main-nya, mediannya 068700, itu di ISR, size-nya 16, titik 3902, 1646 ribu, terus ROA-nya itu 0,013. Nah, ini kita tulis sama semua. Lalu kita masuk ke, nah, ini namanya akan menghasilkan output. Nah, outputnya itu seperti ini. Nah, setelah selesai, kita akan menentukan estimasi model regresi data panel. Yaitu, kita pause dulu terlebih dahulu. No, no, no. No. Nah, yaitu kita klik quick, habis itu estimate equation. Equation. Nah, di sini tuh kita tulis. Sini kita tulis. Kita share lagi. Diffuse. Nah, di sini kita klik. Nanti kita udah buat ya ISR, C, size, ROA, DAR, PF, sama suku. Nah, kita udah buat kayak gini ketik persamaan yang akan diestimasikan. Nah, kalau sudah, klik tombol panel option yang di sebelah sini ya, ada nama panel option. Nah, di sini ada cross section. Nah, cross section ini kita ubah menjadi none. Nah, udah menjadi none. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan dihasilkan bentuk common effect model CHAM atau CHAM. Kita klik name. Di sini kita klik name Eki 0, Eki 01. Nah, di sini udah ada Eki 01 ya. Terus abis itu name-nya kita ubah menjadi OK. Nah, abis udah pencet OK. Lalu kita akan membuat fixed effect model itu atau FEM. Yaitu kita klik dulu Eki 01-nya. Nah, terus habis itu klik estimate. Terus panel option. Nah, sini cross sectionnya ini karena kita membuat fixed effect model, kita cross section itu kita ubah menjadi fixed. Fixed. Nah, habis diubah menjadi fixed, yaitu kita klik OK. Nah, di sini kita, akan dihasilkan data fixed effect modelnya atau FEM. Yaitu di sini sama, yaitu C-nya di sini udah ada 0,539, di sini sama kayak di buku, kita harus samain dulu. Nah, lalu habis setelah membuat FEM, yaitu kita membuat REM-nya, habis itu REM, REM itu adalah random effect model. Nah, itu sama, klik EKI 01. Nah, terus habis itu klik estimate di sini.
Nah, ini nggak usah diapa-apain ya. Langsung ke panel option, cross section itu kita ubah menjadi random. Nah, klik oke. Nah, di sini udah muncul nih. Udah kita muncul variabelnya. Nah, sama nih yang main di buku nih, min 0,44 nih. Kalau ke bawah, kita coba ke bawah ya. Nah, di seperti ini guys. Mainnya Durbin. Nah, ini udah ada semuanya di sini. Nah, ini apa sih namanya? Ini tuh akan membentuk random effect modelnya atau REM. Nah, seperti di bawah ini. Nah, lalu setelah sudah jadi, kita akan uji cow. Uji cow. Apa sih uji cow? Uji cow itu kayak digunakan untuk memilih model eh, yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan common effect model, CEM, atau fixed effect model, FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas atau probe. Nah, kita langsung ke uji cobanya aja ya, uji cownya dengan menggunakan program Evius. Kita klik nama persamaannya, Ekino 1 terlebih dahulu. Ini udah diklik, lalu klik estimate-nya. Estimate, nah ini nggak usah diapa-apain nih, langsung ke panel optionnya. Nah, ini cross section. Cross sectionnya itu kita ubah menjadi fixed. Nah, terus habis itu klik view. Klik view. Wah, kita oke dulu. Okein, terus habis itu kita klik view. Terus fixed random effect testing. Nah, yang bawahnya ini. Terus habis itu pencet redundant fixed effect-nya yang ini. Nah, terus habis itu ke likelihood ratio. Oke. Nah, di sini tuh udah ada nih, udah dikasih tahu nih bahwa di sini apa sih namanya? Probabilitasnya itu yaitu segini nih, cross section F itu 0,7463 dan cross section T square-nya itu 0,5607. Di sini udah ada. Dan kalau kita ke bawah, nah sini tuh ada lagi nih, itu total panel. Total panel ada variable, confidence, standard error, statistik, dan probabilitasnya. Nah, di sini udah ada, di sini ada mainnya juga. Nah, lalu kita gimana sih cara mau mengecek eh, common effect-nya ini, dia itu mempengaruhi apa sih? Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nah nilai ini, cross section F dan cross section C square-nya ini, nih, kalau misalnya dia lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM itu lebih layak digunakan dibanding fixed effect model atau FEM-nya. Nah, nah, ini ya, kita tuh harus lihat dari sininya, 0,7 sama 0,5. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau menguji coba uji Houseman, namanya uji Houseman. Cara menguji Houseman yaitu, uji Houseman dulu. Uji Houseman itu apa sih? Uji Houseman itu digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau fixed effect modelnya. Nah, ini lebih bagus mana sih? Mata ujian ini dapat dilihat pada nilai probe-nya, projection random dengan hipotesisnya sebagai berikutnya. Caranya itu seperti ini, guys. Kita sama nih, pencet dulu X 01 ke estimate. Nah, ini sama nih, kita nggak usah diubah, langsung ke panel option. Cross sectionnya ini kita ubah menjadi random. Terus klik OK. Nah, kita ke views-nya. Kita ke views. Nah, habis ke views, kita langsung ke fixed random effect testing. Nah, terus habis correlate, ya ke bawah, terus men-test. Ini kan views. Terus, nah ini. Nah, kita bisa dapat lihat nih, bahwa di sini REM-nya itu totalnya 0,6877 nih, segini. Itu artinya apa sih? Kalau misalnya projection randomnya dengan nilai 0,877, yaitu, nah berdasarkan hasil di atas, nilai probabilitasnya itu cross section random kalau misalnya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model RAM ini lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model FEM yang tadi udah digunakan tuh. Nah, di sini tuh berarti lebih layak digunakan nah, dibandingkan dengan FEM-nya. Nah, lalu di sini juga kita akan mencari uji long range multiplier-nya dulu. Gimana sih caranya? Caranya sama, tetap pakai EKI 0,1, yaitu kita klik estimate, nggak jauh. Nah, ini tetap nih, nah, langsung ke panel option-nya. Panel option, yaitu kita ubah ini panel option menjadi check non. Ubah menjadi non. Nah, ini dua-duanya non nih. Nah, kalau misalnya dua-duanya udah non, berarti kita kok oke aja, oke. Nah, muncul nih. Nah, abis udah kayak gini, kita langsung ke view. Situ, ke fixed testing, method random effect long range multiplier. Cek. Nah, ini udah muncul nih. Kita muncul di sini angka-angkanya sama nggak sih? Nah, di sini tuh dijelaskan kalau misalnya 0,0,2527 dari Gushpagan nih, Gushpagan. Nih 0,257 nih sini nih. Itu kalau misalnya berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai probabilitas projectionnya itu kalau misalnya kurang dari 0,05 itu maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM ini lebih layak digunakan dibandingkan random effect modelnya. Nah, itu guys. Jadi kalau misalnya tadi kan ada tiga, yaitu ada uji Chow, lalu ada uji Houseman, dan uji long range multiplier. Nah, pengujiannya itu
kita dapat disimpulkan nih bahwa uji Chow itu yaitu CHEM dengan VM-nya. Nah, hasilnya itu CHEM itu lebih lebih layak digunakan. Nah, kalau misalnya uji Houseman itu kan tadi RAM sama VM-nya kan. Nah, itu lebih gede itu RAM-nya maksudnya RAM-nya, dan uji Langrench itu kan tadi ada CHEM sama RAM. Nah, lebih layak itu digunakan itu adalah CHEM. Nah, lalu sudah dari sini kita langsung ke uji multikolinaritas atau uji substitusi klasiknya dulu nih, guys. Nah, kalau sudah, kita klik quick, quick grup statistiknya. Statistik. Di sini ada coloration. Masih tadi quick grup statistik coloration. Nah, nah di sini tuh kita tulis ISR. Nah, klik ISR, ISR, terus ada size, bawah, dan PF sama cukup. Dah, lalu klik OK. Nah, di sini tuh udah muncul semua nih. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini ada 1000. Nah, di sini tuh ada branch-nya. Sudah muncul semua nih, long range. Nah, ada semua sini muncul, yaitu yaitu habis dari situ kita langsung ke uji heteroskedastisitas. Yaitu klik dulu ya mediannya, ISR, size-nya. Kita EQ 01, klik. Terus habis itu klik view, terus habis itu ke residual diagnostik. Oke, kita pencet projection. Nah, seperti ini muncul nih, berarti 0,1695. Nah, sama nggak sih? Di sini tuh sama banget, guys. Itu sini 0,1695. Nah, sini di probe-nya. Nah, itu adalah uji apa? Uji heteroskedasitas. Apa itu uji heteroskedasitas? Itu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panelnya. Nah, di sini udah jelaskan itu probe-nya 0,1695. Nah, dari situ kita dapat nih uji kelayakan model uji F-nya. Kita udah dapat. Nah, kita di hipotesis dalam uji F-nya itu kayak berdasarkan perbandingan F dikurang statistik dengan F tabel atau berdasarkan probabilitasnya. Nah, dari yang klik dengan proses uji F dengan menggunakan program Fuse, kita bisa klik Kino satunya. Jadi mana? Uh, Revision sudah. Itu dengan cara nih. Kan tadi udah tuh kan. Observation. Nah, kita klik sini. Kita muncul nih. Tadi yang data panelnya itu nih 0,1695 tadi kan sampai sini kan. Nah, kalau sudah selesai yaitu tadi sampai sini itu 0,1695. Sekian